Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Amanah. Saya dari kelas B212B, Prodi D3 Manajemen. Sebelumnya saya izin kepada Bapak Wawan Nurdiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum mengenai PowerPoint mata kuliah pengantar studi bisnis, yaitu yang pertama mengenai etika bisnis. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana seperti yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hill dan Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Selanjutnya, menurut Sumarni, etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Mengapa sih bisnis harus berperilaku etis? Yaitu yang pertama, dapat meningkatkan harapan publik. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan hal yang membahayakan atau merugikan kepentingan lainnya. Yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja sebelumnya. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis antara perilaku bisnis dengan yang lainnya. Selanjutnya, etika bisnis di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang akuntansi, yaitu kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis, misalnya penyusunan laporan keuangan yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan itu. Yang kedua, di bidang keuangan, skandal keuangan yang berasal dari pelaksanaan fungsi keuangan yang dijalankan secara tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi para investor. Pelanggaran etika bisnis dalam bidang keuangan dapat terjadi misalnya melalui praktik window dressing terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank. Ketiga, di bidang produksi dan pemasaran. Hubungan yang dilakukan perusahaan dengan para pelanggannya dapat menimbulkan berbagai permasalahan etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Antara lain, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang satu, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Yang kedua, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang ketiga, di bidang teknologi informasi. Hal-hal yang memunculkan permasalahan etika dalam bidang ini meliputi serangan terhadap wilayah privasi seseorang, pengumpulan penyimpanan, dan akses terhadap informasi usaha, terutama melalui transaksi e-commerce, perlindungan hak cipta yang menyangkut pembuatan software, musik, dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, aspek pokok dari bisnis, yaitu ada tiga. Yang pertama, menurut sudut pandang ekonomi, yang kedua sudut pandang moral, dan yang ketiga sudut pandang hukum. Yang pertama, menurut sudut pandang ekonomi, yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut sudut pandang moral, dalam bisnis berorientasi pada profit, hal yang sangat wajar. Akan tetapi kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Lantas diperhatikan bahwa dengan itu kita sendiri tidak dirugikan. Hal itu juga dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Dan yang ketiga, menurut sudut pandang hukum. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Kesimpulan,
etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok atau supplier, perusahaan dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran ada 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi memimpin, dan yang keempat fungsi pengendalian. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan di awal berbagai tujuan, penempatan strategi, serta penempatan berbagai langkah operasional secara rinci. Selanjutnya pendekatan perencanaan. Terdapat 2 pendekatan landasan teori. Yang pertama market teori. Setiap keputusan yang diambil manajer pada dasarnya merupakan keputusan reaktif terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Yang kedua, planning and control teori. Manajer merupakan aktor yang aktif dalam mengelola perusahaan, diantaranya dengan memikirkan terlebih dahulu tanggapan apa yang dilakukan perusahaan terhadap perubahan lingkungan dan diperkirakan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, hierarki perencanaan. 1. Kegiatan perencanaan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan tujuan dan aktivitas yang berkaitan dengan strategi. Yang kedua, tujuannya ditetapkan oleh perusahaan, selanjutnya dibagi lagi tingkatannya sesuai dengan jangka waktu perencanaan serta para pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja, di mana pekerjaan itu menjadi tugas di jabatannya masing-masing. Proses pengorganisasian. Yang ke-1, pembagian kerja. Membagi seluruh beban kerja yang menjadi tugas masing-masing oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Yang kedua, departementalisasi. Mengelompokkan tugas-tugas dan SDM yang memiliki kesamaan rumpun tugas dalam satu kelompok. Dan yang ketiga, pengembangan hierarki organisasi. Mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban tugas masing-masing. Yang keempat, pengisian jabatan. Melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan SDM yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlakukan saat itu. Dan yang kelima, kegiatan pengorganisasian mencakup beberapa aktivitas untuk memadukan berbagai tugas di masing-masing departemen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, yaitu 1. Lingkungan organisasi. Perusahaan senantiasa berusaha menyesuaikan organisasi perusahaan untuk mengikuti perubahan lingkungan. Semakin cepat perubahan yang terjadi, maka akan semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi. Sehingga hal tersebut para manajer akan menghadapi masalah. Yang kedua, strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, yang mana untuk mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif, manajer harus membuat struktur organisasi yang dapat menunjang implementasi strategi tersebut. Yang ketiga, teknologi. Teknologi merupakan kombinasi dari keahlian, pengetahuan, peralatan, mesin, dan komputer yang digunakan untuk mendesain, produksi, dan mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, sumber daya manusia. Faktor penting lainnya yaitu karakteristik sumber daya manusia yang dipekerjakan oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi memimpin. Ada 3 unsur seseorang pemimpin dalam menjalankan fungsi pemimpin. Yang ke-1 yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar bawahannya mampu menunjukkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Unsur yang kedua yaitu motivasi. Unsur-unsur motivasi menurut Robin and Coulter 2003 yaitu satu, upaya menunjukkan ukuran intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, tujuan organisasional. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa kerja keras yang dilakukan karyawan harus selaras dengan tujuan. Dan yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan merupakan keadaan internal seseorang mengakibatkan tertarik pada hal tertentu. Selanjutnya, komunikasi. A. Komunikasi informatif adalah suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain mengerti. B. Komunikasi rekreatif. Kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menimbulkan suasana menyenangkan. Dan yang C. Komunikasi persuasif. Kegiatan komunikasi dengan tujuan membujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan proses monitoring berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan apa yang dilakukan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Dan kesimpulannya, manajemen merupakan bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.